Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, salam bahagia. Bersama saya Ida Farida, calon guru penggerak angkatan 8 dari SMA Negeri 1 Kertek, Wonosobo. Di sini kami memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi terhadap materi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Koneksi antar materi. Raden Mas Suryadi Suryaningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau adalah salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. KHD memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Semangat Ki Hajar Dewantara untuk membawa anak-anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar harus kita teruskan dengan bergerak dan menggerakkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai esensi dari pendidikan. Filosofi KHD adalah filosofi perubahan. Saatnya kita berubah mendidik anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang selalu berubah tuntutannya. Dapat kami simpulkan, ada 6 pokok pemikiran filosofi KHD tentang pendidikan, yaitu: pertama, pendidikan sebagai tuntunan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dengan keteladanan guru dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap atau karakter maupun keteladanan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan yang mereka rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai dengan potensinya, bakatnya, dan minatnya. Kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. KHD menegaskan bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid di abad 21 tentu sangat berbeda dengan para murid di abadnya masa yang lalu. Kondisi jiwa, sosial, ekonominya, serta tuntutan zaman senantiasa berubah. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing sesuai dengan keunikan kodratnya. Ketiga, petani. Guru ibarat petani. Petani dapat mengupayakan tumbuhnya bibit dengan sebaik-baiknya, namun tidak dapat mengubah kodrat bibit menjadi tanaman yang lain. Demikian pula guru. Guru dapat mengupayakan bertumbuhnya potensi anak dengan sebaik-baiknya, tetapi tidak dapat mengubah kodrat anak. Keempat, tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa diisi oleh orang dewasa sesuai dengan kehendaknya. Anak sudah membawa garis-garis dan coretannya masing-masing. Tugas guru adalah menebalkan garis-garis yang baik. Guru menampakkan potensi anak agar lebih nyata, sekaligus meminimalisir tabiat buruknya. Kelima, budi pekerti. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, rasa atau afektif, sehingga menciptakan karsa atau psikomotor. Dengan begitu, pendidikan adalah proses holistik atau menyeluruh, menyentuh semua aspek tumbuh kembang anak. Keenam, berhamba kepada anak. Menghamba pada anak dimaknai sebagai rasa penghargaan guru terhadap siswa sebagai manusia yang memiliki kodrat bawaan dari Sang Pencipta dan juga terlahir dari zaman yang dinamis. Siswa bisa berpikir, berkreasi, dan mengolah rasa sesuai dengan bakat dan minatnya. Siswa berhak memiliki kebahagiaan dari proses belajarnya tanpa harus merasa terpenjara. Guru memerdekakan anak dari segala pilihan hidupnya sesuai potensi yang dimilikinya, bukan mengikuti kehendak gurunya.
Karena tugas guru bukan membentuk siswa, akan tetapi menuntun siswa mengembangkan potensinya. Tugas guru hanya memberikan teladan, ingarso sung tulodo, memberikan semangat dalam proses belajar, ingmadio mangunkarso, dan memberikan dorongan untuk siswa dalam mengembangkan potensinya, tuturi handayani. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan adalah hanya mentransfer materi pelajaran. Kadang juga ketuntasan dalam menyampaikan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Juga dalam penilaian, lebih mementingkan kognitif. Dan murid hanya sebagai objek pembelajaran. Saya juga sering pembelajaran berpusat pada teacher center. Juga menerapkan metode pembelajaran atau pendekatan yang sama terhadap semua murid. Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh atau holistik yang menyentuh aspek afektif, aspek kognitif, aspek psikomotorik, aspek spiritual, sosial, dan budaya. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari bahwa murid sebagai subjek pembelajaran, kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Setelah mempelajari modul 1.1, saya juga menyadari bahwa guru harusnya sabar menuntun, bukan menuntut. Guru harus mempelajari karakteristik siswa. Guru juga harus memberikan kesempatan siswa bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain: pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, student centered. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Dan yang ketiga, mengenali karakteristik murid agar proses pembelajaran sesuai dengan keunikan murid dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga video ini menginspirasi Bapak dan Ibu pejuang pendidikan. Salam guru penggerak, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.